menurut saya kita harus lebih konservatif daripada biasanya, karena kita juga nggak tahu ternyata pandemi ini di Indonesia berakhirnya belum jelas ya Mbak. Kan dulu sempat saya dengar bahwa peak-nya akan di bulan Agustus, September. Kok sepertinya kita belum sampai di peak-nya gitu. Jadi menurut hemat saya sih harusnya menurut saya kita terpaksa lebih konservatif sih untuk investasi di reksadana sampai mungkin sampai sebelum vaksinnya ditemukan sih Mbak. Oke, sekonservatif apa Pak Gama? Artinya adalah kalau kita punya dana, berapa persen sebenarnya pengalokasian untuk kita masukkan ke portofolio aset, yaitu reksadana gitu. Ataukah mungkin ditaruh di reksadana, mungkin ada kombinasi mana yang lebih banyak, misalnya berapa persen untuk fixed income, mungkin berapa persen untuk saham, atau mungkin untuk reksadana pasar uang nih. Kalau gambaran Pak Gama, lebih enaknya seperti apa supaya menjaga nilai uang juga nih ya dari nilai investasi, seperti apa Pak Gama? Oh, kalau saya pribadi sebenarnya hampir tidak ada uang yang di luar kebutuhan sehari-hari, saya sudah tidak ada lagi yang ditaruh di bank, Mbak. Jadi semua uang yang tidak dipakai bulan itu, semua saya akan tempatkan di reksadana. Nah, komposisinya mungkin 30% ada di pasar uang, mungkin ada 60%, 50-60% ada di fixed income untuk dewasa ini. Saya coba untuk di saham mungkin hanya 10% karena saya melihat ke depannya masih, walaupun saya optimis, cuman kita melihat mungkin sampai akhir tahun mungkin masih sangat fluktuatif ya Mbak ya untuk reksadana saham. Oke, apa yang harus diperhatikan nih? Selain setelah kita pilih produknya gitu kan, kita harus tahu detailnya sebenarnya apa saja underlying asetnya gitu kan ya. Nah, apa nih yang harus diperhatikan pendekatannya Betul. kalau seandainya kita memilih yang namanya reksadana pendapatan tetap nih, RDPT berbasis misalnya obligasi gitu. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang harus menjadi pertimbangan juga para investor nih untuk melihat RDPT yang mana sebenarnya yang mungkin bisa menjadi pilihan juga nih untuk investasi atau untuk aset. Seperti apa Pak Gama? Betul sekali, betul sekali. Kalau kita beli reksadana obligasi, kita harus tahu underlying-nya pasti kebanyakan adalah obligasi. Kemudian berikutnya obligasinya apa? Apakah obligasi pemerintah? Apakah obligasi korporasi? Kemudian kalau dia obligasi korporasi, apakah dia BUMN atau bukan BUMN? Apakah ratingnya apakah investment grade ataukah ratingnya single A, double A. Jadi kita harus lihat seperti yang tadi Mbak bilang, saya setuju sekali bahwa kita juga sudah dengar di tahun ini juga ada beberapa obligasi korporasi yang default, yang gagal bayar. Tentu itu akan mempengaruhi reksadana fixed income yang menggunakan underlying dari obligasi korporasi tersebut. Jadi menurut hemat saya, mungkin di kondisi seperti ini, mungkin sebaiknya kita membeli reksadana fixed income yang underlying-nya sebagian besarnya adalah surat utang negara seperti itu. Karena boleh dibilang kan surat utang negara risikonya tidak ada kan Mbak. Seandainya Oke. pun nanti ada obligasi korporasi di fixed income tersebut, sebaiknya mungkin kita pilih BUMN atau korporasi yang ratingnya mungkin menurut saya minimal double A. Kenapa kita harus lebih konservatif di saat sekarang? Karena di saat pandemi ini performance perusahaan itu bisa berubah dengan sangat cepat. Kita lihat ada obligasi yang dalam waktu singkat yang tadinya double A, tahu-tahu turun bisa langsung ke triple B karena akibat dari pandemi ini. Jadi menurut Hmm. saya kita harus lebih memperhatikan, lebih detail, memperhatikan underlying dari reksadana fixed income tersebut, dan apabila kita cukup konservatif, mungkin untuk amannya mungkin kita hanya investasi di reksadana fixed income dengan underlying surat utang negara saja sih Mbak, menurut saya.